Teman-teman, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu lagi di hari ini. Semoga di hari ini Anda dalam keadaan yang baik, terutama kondisi rohani Anda dalam keadaan yang prima, ya. Tubuh bisa sakit, tetapi rohani Anda jangan sampai sakit. Karena Anda memelihara kesehatan rohani Anda yang tidak bisa dikompromi, ya. Karena kalau rohani Anda sakit, saudara, itu lebih parah lagi. Ya, lihat kehidupan Anda yang rohaninya sehat, lihat kehidupan Anda yang rohaninya sakit. Ya. Dari wajah Anda, kalau Anda sendirian juga itu akan terpancar, ya. Kalau Anda sendirian, Anda ngaca, ya, lihat wajah Anda sendiri. Itu akan menampakkan perbedaan. Semoga saudara Anda menikmati kekristenan Anda, ya, Anda menikmati Kristus Anda menikmati segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan Anda di dalam Yesus Kristus. Kemarin saya membaca dari Lukas pasal yang kedua, saudara. Saya akan masih membaca sebagian daripada Lukas pasal 2 tersebut. Ya. Satu bagian yang sangat indah, yang mudah-mudahan Anda juga tidak melewatkannya adalah kesaksian dari Simeon. Kesaksian dari Simeon. Yang mana bunyinya demikian dari Lukas 2 ayat 25. Sampai dengan 35 atau ya 35 sekalian ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Orang yang benar dan saleh adalah baik dan sangat baik. Tetapi saudara, kebenaran manusia dan kesalehan manusia jangan disalah mengertikan akan membawa orang yang saleh dan baik dan benar itu untuk masuk surga. Di sini kita melihat dikatakan jikalau Simeon itu adalah seorang yang benar dan saleh, tetapi di atas daripada kebenaran dia dan kesalehan dia sebagai manusia, dia percaya kepada Mesias yang dijanjikan Allah, yang menjadi keselamatan bagi bangsa Israel dan yang menjadi juru selamat bagi seluruh bangsa-bangsa, seluruh umat manusia. Jadi kembali saudara ya, jangan disalah mengertikan, cukup untuk baik dan saleh dan benar di hadapan manusia. Itu tidak cukup untuk membawa manusia itu masuk surga. Tetapi Simeon di sini orang yang percaya kepada Allah, yang menerima janji keselamatan di dalam Mesias yang dijanjikan, hidupnya akan ditandai dengan hidup yang benar, hidupnya akan ditandai dengan hidup yang saleh. Ya. Demikian juga Anda dan saya yang sudah jadi Kristen, saudara. Kehidupan yang baik itu menjadi buah, menjadi tanda jikalau Kristus sudah bertahta dan berkuasa tinggal bersama saya dan Anda. Baik pikiran kita, hati kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, tindak tanduk kita, saudara, seharusnya mencerminkan yang baik. Buah daripada pekerjaan Roh Kudus, karena Kristus telah tinggal bersama saya dan Anda. Saya berbicara agak keras karena backgroundnya hujan, ya mudah-mudahan tidak menghambat Anda untuk bisa mendengarkan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Simeon tidak akan mati sebelum Simeon melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Kembali Mesias itu artinya adalah dia yang diurapi Tuhan, yang mana tidak lain seperti yang Anda baca di bagian sebelumnya, dia adalah Yesus sendiri.
Sebelum Simeon melihat bayi Yesus yang merupakan penggenapan daripada janji Allah tentang Mesias yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan Simeon belum akan mati, dan saat itu Simeon telah diberikan kesempatan untuk melihat bayi Yesus. Ayat 27, ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ya. Yesus di dalam hidupnya tidak mencacati hukum Taurat karena dia dilahirkan dari keturunan orang Yahudi. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya ya. Jadi Simeon menyambut anak itu dan menatang anak itu sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, ya, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu, ya, sesuai dengan firman Tuhan, ya. Bukan sesuai dengan perkiraan dia sendiri, bukan sesuai dengan pengajaran manusia, bukan sesuai dengan pengajaran agama, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Allah, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saya hanya akan membaca sampai di ayat 32. Saudara, baca kembali baik-baik. Ini luar biasa isinya sebetulnya, dan dalam sekali untuk bisa Anda renungkan, yang membuat Anda memiliki kepastian, yang membuat Anda memiliki keyakinan, ya. Jikalau Anda harus mati hari ini, entah karena apa, kita tidak pernah tahu, saudara, kapan saya dan Anda akan mati, ya. Saya berkeinginan untuk hidup panjang, ya, melihat anak saya menjadi besar, menjadi dewasa, melayani Tuhan, dan sebagainya. Dan seperti Paulus juga katakan, agar kita juga masih digunakan oleh Tuhan. Ya. Kita tidak minta umur panjang untuk menikmati anak cucu kita guna diri kita sendiri. Kita minta diberikan umur panjang untuk menikmati anak cucu kita, agar anak cucu kita berkati, kita bawa untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Kalau kita hanya minta umur panjang untuk menikmati anak cucu kita tanpa tujuan yang mulia, yaitu membawa mereka, mendorong mereka, mengajar mereka, mengencourage mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, sebagai orang tua Kristen, sebagai, ya, kakek nenek Kristen, Anda kehilangan arah. Ya. Anda kehilangan arah. Ya. Jadi kalau Anda sudah jadi kakek nenek, Anda minta umur panjang, Anda diberi kesehatan, supaya Anda bisa menikmati anak cucu Anda dengan tujuan apa? Agar Anda menjadi berkat yang membawa berkat rohani, yang membawa berkat keselamatan, dan membawa berkat lain kepada anak cucu Anda, untuk pada akhirnya anak cucu Anda, saudara, mengenal Yang Maha Kuasa, mengenal pencipta mereka, mengenal juru selamat mereka. Dan akhirnya anak cucu Anda hidup, melayani, menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan seperti Anda. Dan itu diteruskan, saudara, dari generasi ke generasi, dan yakinlah Tuhan akan memberkati. Ya. Siapa tahu, saudara, umur saya sampai kapan? Siapa tahu umur Anda sampai kapan, ya? Anda kan pernah juga mungkin berpikiran, yang dikira akan hidup panjang ternyata matinya cepat, ya. Yang dikira akan segera mati justru tidak mati-mati, ya. Kita tidak pernah bisa memprediksi kapan kita mati. Tetapi kalau saya dan Anda seperti Simeon ini, nah, Simeon belum. Dulunya, saudara, ketika Simeon percaya kepada Allah akan janji Mesias, Simeon sendiri belum mengalami, melihat Yesus. Dan kita hidup di zaman di mana nubuatan itu semua sudah digenapi. Kita hidup
di zaman di mana nubuatan tersebut sudah terjadi ya, dan sudah disaksikan oleh dunia. Masihkah Anda tidak mau percaya? Itu saudara pertanyaannya. Karena dengan jelas kita belajar Simeon mati di dalam damai sejahtera. Seseorang mati saudara hanya akan pergi ke dua tempat. Dia akan mati dalam damai sejahtera karena apa? Dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada juru selamat yang Allah janjikan. Dan dia akan pergi bersama dengan juru selamat yang dia percaya. Atau orang yang mati satunya akan mati di dalam penderitaan, tidak di dalam damai sejahtera. Ya, seringkali kita memberikan apa yang disebut false hope, janji palsu, ya, pengharapan palsu, mudah-mudahan, moga-moga dia masuk surga. Alkitab mengajarkan dengan pasti, kalau manusia mau percaya kepada Allah, untuk diselamatkan oleh Allah, melalui imannya kepada juru selamat yang Allah sediakan, yaitu Yesus, orang itu akan mati di dalam damai sejahtera. Saya akan membaca dari Lukas, saudara, Lukas pasal yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Lukas pasal 16 saya akan membaca 19 sampai dengan 31. Kembali ini bukan pemahaman Alkitab saudara, ini hanya adalah renungan yang hari-hari saya baca, saya renungkan. Ya, jadi jangan mengharap lebih dalam lagi. Saya sendiri kerja sehari 10 jam rata-rata, ada keluarga, ada yang lain. Jadi ini hanyalah bagian daripada perenungan harian yang saya baca, yang saya juga bagikan kepada Anda. Mudah-mudahan Anda mendapat berkatnya. Demikian Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan mereka sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ya. Orang kaya itu mati juga dikubur dan jiwanya menderita sengsara di alam maut. Ya. Meskipun tubuhnya telah mati, telah hancur, ya, dimakan kutu dan sebagainya, jiwanya tidak akan pernah mati saudara. Jiwanya tetap hidup. Dan dikatakan jiwanya menderita sengsara. Tidak dalam damai sejahtera seperti Simeon tadi. Jiwanya menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya siapa? Abraham. Orang kaya ini dari jauh memandang ke atas dan dia melihat di situ ada Abraham. Anda kenal Abraham? Di dalam cerita Anda juga diajar tentang Abraham, saudara. Pelajarilah baik-baik mengapa Abraham bisa berada di situ. Ya. Dan dari jauh ia melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Lazarus yang si pengemis tadi, si miskin tadi, saudara ya. Kembali, miskin bukan jaminan kalau miskin pasti masuk surga, itu juga bukan. Ya. Si miskin Lazarus ini bisa bersama Abraham karena dia memiliki kepercayaan juga sama seperti Abraham. Abraham menjadi representasi. Abraham di sini menjadi tanda sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang taat kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, si miskin Lazarus ini ada di pangkuan Abraham. Ayat 24. Lalu si kaya itu berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus si miskin itu, ya, si pengemis itu, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ya. Kembali saudara, ayat ini Anda baca kembali. Kalau Anda belum percaya, Anda pelajari, semoga Anda nantinya masuk ke tempat yang penuh dengan kesejukan. Ya.
tidak kesakitan. Dia hanya minta agar jari si miskin ini dicelupkan ke dalam air untuk menyejukkan lidah si kaya. Ya. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah saudara, ingatlah saya, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Sebetulnya kalau Anda diberi berkat kekayaan yang berlimpah, saudara, itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ternyata ada orang-orang, bahkan cukup banyak orang-orang, karena memiliki kekayaan yang berkecukupan bahkan berkelimpahan, ya, ibadah mereka hanya sebagai ritual. Ibadah mereka lebih kepada kekayaan mereka. Ibadah Anda lebih kepada kekayaan Anda. Tuhan Anda lebih sebetulnya kepada kekayaan Anda. Kemampuan Anda untuk bisa jadi kaya, saudara. Hati-hati. Dengan kekayaan yang Anda miliki, Anda diberikan kesempatan yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Untuk Anda gunakan kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan, saudara, ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Tidak bisa nyebrang lagi, saudara, ya. Setelah manusia mati, dia telah dihakimi. Allah telah menghakimi orang itu di dalam iman percayanya kepada Mesias yang dijanjikan, atau dia sebetulnya telah dihakimi sendiri dengan keputusannya untuk tidak mau diselamatkan oleh Allah. Bagaimana dengan Anda? Mudah-mudahan Anda adalah tipe manusia yang mau dihakimi oleh Allah di dalam penghakiman yang Yesus telah ambil di atas kayu salib itu, saudara. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi kembali, kalau sudah mati ya sudah selesai. Anda doakan sampai jengking-jengking istilahnya, saudara, ya. Tidak akan merubah destinasi orang tersebut. Sudah dikunci. Tetapi seringkali Anda mendengarkan perkataan manusia, pengajaran manusia, ya, bahkan pengajaran guru agama, bahwa orang bisa berpindah dari neraka ke surga. Karena doa manusia yang lain, orang itu bisa akhirnya masuk surga. Karena doa kepada orang-orang yang disebut orang kudus, orang itu bisa masuk surga. Kalau Anda baca baik-baik Alkitab, itu tidak akan pernah terjadi, saudara, ya. Itu tidak akan pernah terjadi. Kata orang itu, kalau demikian, kata orang kaya itu, ya, ayat 27, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Oke deh, ya. Kalau itu sudah telat bagiku. Orang kaya itu minta kepada Abraham. Agar apa? Supaya ia menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Supaya Lazarus bangun lagi, ya. Dari kematiannya pergi ke rumah ayahnya. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab apa? Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ini tempat penderitaan, saudara. Dan ini benar-benar ada. Ini bukan hanya perumpamaan, ada nama. Ini adalah cerita yang diambil daripada kenyataan. Yang Yesus berikan kepada kita agar kita memperhatikan dengan baik-baik. Agar pada akhirnya kita diberikan kebijaksanaan untuk memilih. Sebab
masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ya, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Musa dan para nabi, mereka telah memberitakan Kristus. Mereka telah dipakai Allah, ya, untuk membawa berita keselamatan bagi manusia. Kalau Anda sejenak, saudara, saya buka di Ibrani pasal pertama. Ibrani pasal pertama, saya akan kembali ke situ. Dikatakan ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus, yang telah Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Yesuslah Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia, yaitu Yesus, selesai mengadakan penyucian dosa, mengorbankan dirinya sendiri, mati di atas kayu salib dan bangkit, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Anda ingatkan? Nama Yesus artinya Allah keselamatan, Allah yang menyelamatkan. Yesus adalah artinya juru selamat. Saudara, kembali lagi ke Lukas 16 tadi, ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Benarkah saudara? Benarkah? Benarkah demikian dengan Anda? Apakah itu hanya alasan aja? Kalau nanti ada bukti begini, ada bukti begitu, ada yang mendatangi aku baru percaya. Ini saudara, pelajari baik-baik sebelum terlambat. Ayat 30, perhatikan apa yang dikatakan oleh Abraham kepada si kaya itu. Tidak. 31 ya, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa, jika Anda tidak mendengarkan kesaksian Musa, jika saya tidak mendengarkan kesaksian Musa, karena Musa memberitakan Kristus, karena Musa juga menjadi tipe daripada Kristus. Musa di dalam hidupnya dia menjadi tipe penyelamat bagi bangsanya. Dan di dalam diri Musa itu juga terbawa berita keselamatan bagi bangsa-bangsa. Musa percaya kepada Mesias yang dijanjikan. Musa memberitakan Kristus. Dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saya baca lagi supaya tidak terpotong-potong. Kata Abraham kepada orang kaya itu, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, apakah Anda akan masih berargumentasi, berdalih-dalih, saudara? Mudah-mudahan Anda menemukan damai sejahtera Allah. Kalaupun Anda harus mati hari ini, Anda tidak tahu, mungkin 5 menit lagi, 2 menit lagi, mungkin 10 tahun dari sekarang, saudara, jangan tunggu lama-lama. Keselamatan itu hanya sejauh daripada sini sampai sini. Ya. Sekitar berapa? 30 cm. Ya. Kalau di otak Anda, Allah sudah berbicara, terimalah. Berdoalah, Allah, aku mau keselamatanmu. Aku mau menerima Mesias yang Engkau janjikan. Engkau mau percaya kepada Yesus yang Engkau telah berikan untuk mati bagi dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Dan aku mau mengundang Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saat ini juga kuserahkan hidupku. Kalau Anda harus mati, karena apa?
saudara, Anda akan mati di dalam damai sejahtera. Ya, tanpa harus ada nanti doa semoga. Yang lain mungkin akan berdoa semoga Anda diterima di sisi Allah masuk surga. Tetapi apa perkataan firman Allah di dalam 1 Yohanes pasal kelima? Anda baca baik-baik. Buka Alkitab Anda kalau tidak punya ya. Alkitab, Anda yang punya HP bisa lihat Alkitab elektronik gratis ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah Yesus Kristus tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Dan di ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Ya. Jangan tersandera dengan agama, termasuk di dalam kekristenan. Ya. Kembali, kalaupun agama KTP Anda bertuliskan Kristen, tanpa Anda secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, yang Anda tandai dengan kehidupan baru, apakah benar-benar Anda telah menerima damai sejahtera Allah? Temukan saudara, keselamatan dari Allah yang akan membuat Anda mati dalam damai sejahtera Anda. Itu hanya sejauh dari sini sampai sini. Roh Kudus sudah berbicara. Jangan sia-siakan, karena Allah menghendaki agar setiap orang mau diselamatkan di dalam penebusan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Nikmatilah Kristus Anda bagi Anda yang sudah percaya. Amin.